Dengan informasi jalan tol yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara macet parah hingga 9 km. Macet juga terjadi di jalan arteri hingga membuat pengguna angkutan umum serta mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Ini pasien kita, Pak. Iya. Untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priok. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya, pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Dia komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini berarti kemacetan terparah ya, Pak ya? Iya. Oke, harapannya seperti apa? Kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol, karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Nah, itu dari mana Mbak pengalaman tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah, itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Mbak sering lewat ini ya, ini macet terparah seperti apa yang Mbak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dari pantauan udara, lalu lintas sangat padat di ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok. Meski mulai terurai, namun situasi ini merugikan sejumlah supir truk. Beginilah antrian kendaraan yang mengular sepanjang ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara dan kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Kemacetan horor sempat mengepung Jakarta Utara. Pantauan dari udara, lalu lintas di ruas tol dipadati kendaraan yang didominasi truk-truk besar. Sementara sejumlah mobil pribadi juga ikut terjebak kemacetan di tol ini. Kemudian lalu lintas dari arah barat atau dari Pluit dan Ancol mengarah ke Priok juga terjadi kepadatan. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam ini akibat penumpukan depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kemacetan parah ini dikeluhkan sopir-sopir truk. Selain karena harus mengantri dengan waktu yang sangat lama, akibat antrian ini, tiket gate pass akhirnya melebihi masa berlaku 24 jam dan harus diperpanjang ulang hingga mengeluarkan biaya lagi. Pagi kemarin. Pak, itu dari mana, Bang? Dari Marunda. Paginya itu jam berapa, Bang? Jam 7-an. Baru sampai sini? Baru sampai sini jam berapa? Oke. Diputer-puter sama pos 1. Berarti udah seharian, Bang ya? Itu harian mau macet semua. Sebelumnya kayak gini nggak, Bang? Sebenarnya kayak gini cuma nggak terlalu parah. Biasa sama macet pelabuhan kan. Nah, Kalau udah parah banget ini. Tanggal 17 jam 23.59. Ini sekarang tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. oke. Nah, ini batas waktunya seharian, Bang? Iya. 24 jam? Iya. Nah, karena lewat, ini Abang berarti harus daftar lagi? Perpanjang lagi, bikin lagi. Gila lagi, jaya lagi kan. Sebelumnya kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara, imbas adanya antrian truk yang hendak masuk ke terminal peti kemas NPCT 1 untuk bongkar muat. Sementara penyebabnya dipicu volume bongkar muat yang melebihi kapasitas dari hari biasa. Sejak sore tadi dikabarkan kemacetan mulai terurai, namun tak jarang volume kendaraan kembali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Tim Liputan iNews melaporkan.
PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pass supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, 1 nanti yang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin, yaitu salah satu. Pertanyaannya, apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan pilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi terkini di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara? Kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arban. Selamat sore, Nata. Apakah hingga sore ini masih terjadi kemacetan? Ya, selamat sore Reza dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi lalu lintas di Tanjung Priok, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara yang mengarah ke Pelabuhan JICT. Ini terpantau masih mengalami kepadatan lalu lintas, terutama kendaraan-kendaraan kontainer yang mengantri, bahkan mengakibatkan kemacetan hingga berkilo-kilometer. Bahkan tadi kami ketika melakukan perjalanan dari kantor menuju ke lokasi juga sempat mengalami kemacetan bahkan lebih dari 1 jam akibat tertahan di tengah-tengah mobil-mobil kontainer yang mengantri untuk bisa masuk ke dalam pelabuhan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa ada pun titik-titik yang menjadi krusial juga, ditambah lagi di Jalan Yosudarso ini terdapat ada perempatan. Yang pertama sebelah kiri untuk masuk ke dalam pelabuhan, kemudian ke arah kanan ini arah Koja, dan untuk sebelah depannya ini adalah Jalan Yosudarso. Di sini juga merupakan titik-titik di mana selain mobil-mobil kontainer ini mengantri menuju ke dalam pelabuhan, ada juga antrian-antrian kendaraan dari 4 sisi di perempatan ini. Kemudian selain itu dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Pelindo, berdasarkan data yang kami peroleh ketika tadi kami sempat berbincang dialog bersama dengan Direktur Eksekutif dari Pelindo pada program Sindo Siang, mengatakan bahwa ada juga tambahan 2 kapal yang sempat delay selama 2 minggu. Ini tentunya menjadi permasalahan atau crowded yang sehingga yang tadinya sudah ada plottingan-plottingan yang sudah jelas, maka dirombak kembali sehingga nilai yang menjadi memperlambat dari proses bongkar muat yang ada pada saat ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk kapasitas sendiri ini mampu menampung sebanyak 2.500. Namun
karena saat ini bongkar muat dilakukan secara bersamaan sehingga lebih dari 4.500 bongkar kontainer ini mengantri di kawasan ini sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Bahkan ketika malam hari kemarin ini kemacetan bahkan mencapai 10 km. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa adapun untuk diinformasikan untuk bongkar muat sendiri dalam satu kontainer atau trailer ini mampu memakan waktu 30 menit untuk proses bongkar muat. Ini apabila dikalkulasikan dengan banyaknya ribuan kontainer yang melakukan bongkar muat, tentunya ini akan memakan waktu lebih banyak. Kemudian juga ini berpengaruh juga terhadap adanya pembatasan yang berlaku pada waktu momen libur Lebaran 2025 sehingga banyaknya barang-barang yang tertahan sehingga ketika secara bersamaan ingin melakukan bongkar muat ataupun baik itu impor maupun ekspor barang datang ataupun barang yang keluar, ini terjadi penumpukan yang begitu signifikan. Kemudian dari pihak kepolisian juga dan juga pihak pelabuhan terus berkoordinasi guna melakukan bagaimana caranya untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang terjadi pada sore hari ini. Meskipun tadi sekitar pukul 2 siang sempat mengalami kelandaian, namun ketika pukul 3 ke bawah atau sekitar pukul 4 ini terjadi kepadatan lalu lintas yang begitu parah. Bahkan bisa Anda saksikan juga pemirsa di belakang saya ini pergantian dari kendaraan silih berganti, baik itu dari arah dalam pelabuhan keluar maupun dari arah sebaliknya yang ingin masuk bergantian. Ini pun yang menjadi memperparah situasi di perempatan yang ada di Jalan Yosudarso. Sementara Reza, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelumnya kemacetan parah terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak malam tadi. Lalu lintas tidak bergerak dan mengular cukup jauh karena adanya antrian truk yang bongkar muat barang. Kemacetan parah hingga berjam-jam terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Antrian kendaraan hingga sekitar 8 km terjadi di Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan bahkan mengular hingga di depan kantor Priok Terminal Container One. Tidak hanya di jalan arteri, kecematan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari hingga saat ini. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang.